Ini materi yang disilakan bagaimana ini untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Would you please to have a seat? Thank you. Bapak Ibu hadirin segenap tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Maluku Timur. Untuk ini dimohon disilakan kepada Bapak Haji Onasis Arfa SE. Would you please to rise and have your turn?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Salam olahraga. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Bupati Lombok Timur atau yang mewakili, alhamdulillah hadir Bapak Asisten 3 Bapak Haji Sutrisno. Terima kasih Pak Haji. Yang saya hormati Kadis Porapar Lombok Timur juga yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala Badan yang mungkin hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Yang saya hormati tentunya Ketua KONI Provinsi yang alhamdulillah diwakili Bapak Sekum, Bapak Haji Tubagus Sulaiman SH MH. Selamat datang Pak. Beserta bidang organisasi sekaligus Ketua IPSI Provinsi Bapak Dr. Andes Darlis. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Camat Kecamatan Belintang atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolsek Belintang 1 atau yang mewakili. Yang saya hormati Koramil Belintang 1 atau yang mewakili. Yang saya hormati pengurus KONI Kabupaten Lombok Timur yang hadir, dan yang saya hormati Ketua Cabur, pengurus cabur, aktif, serta pelatih yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua pada pagi hari menjelang siang ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, di mana kita sekarang berada di gedung STKIP, yaitu salah satu kebanggaan Lombok Timur punya STKIP sebesar ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di dunia dan akhirat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua pada acara Sorkap KONI Kabupaten Lombok Timur yang alhamdulillah mungkin segala sesuatunya telah dilaksanakan oleh panitia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga intinya saya selaku Ketua KONI Lombok Timur yang telah menjalankan tugas bersama teman-teman semua di periode tahun 2021 sampai 2025 mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian, seluruh giat olahraga di Lombok Timur, baik cabur, pelatih, atlet, dan penggiat-penggiat olahraga yang lainnya. Dan juga yang kedua, kami menyampaikan saya selaku Ketua KONI Lombok Timur mewakili teman-teman semua, mohon maaf apabila mungkin dalam melaksanakan tugas kami
di tahun 2021 sampai 2025 sekarang masih banyak yang belum banyak yang kita capai ataupun banyak kekurangan-kekurangan. Kami sekali lagi mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, mewakili teman-teman dan saya pribadi. Yang ketiga, kami berharap semoga Musorkap pada pagi hari ini akan berjalan lancar, sehingga yang tentunya kita sudah tahu ketua KONI yang akan datang dihasilkan oleh aklamasi yang kebetulan terpilih Bapak Didi Ransandi, yang kami doakan semoga ke depan akan lebih baik membawa KONI Oku Timur di hadapan 17 kabupaten KONI yang lainnya, mengharumkan nama baik Oku Timur di bidang olahraga tentunya. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Saya selaku KONI, Ketua KONI Kabupaten Oku Timur, mungkin ada kata, kalimat, tingkah laku, tutur sapa tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan atau yang kita inginkan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya, mewakili teman-teman, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua KONI Kabupaten Oku Timur Bapak Haji Onasis Aroma SE dihaturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama sambutan Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan yang kali ini diwakilkan oleh Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Bapak Tubagus Sulaiman SH MH. Would you please rise and have your turns? Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Oku Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Bapak Haji Sutrisno SEMM, yang kami hormati Bapak Kadis Popar Oku Timur, Bapak yang diwakili ya Pak Basyumi SEMM, yang kami hormati Bapak Kadis Dikbud Bapak Wakimin SEMM, yang kami hormati Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Oku Timur, Bapak Onasis apa namanya SE, yang kami hormati Kapolres, tahu yang mewakili Pak dari Dandim juga, kemudian unsur speaker lainnya, dan ketua-ketua cabur yang hadir dalam acara musyawarah olahraga Kabupaten Oku Timur KONI tahun 2025. Pertama-tama
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya serta begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat iman. Kita dapat bersama-sama hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan musyawarah olahraga kabupaten Musokkap KONI Kabupaten Maluku Timur tahun 2025. Salawat salam dan berkah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para pengurus KONI Kabupaten Maluku Timur, para ketua-ketua cabur, pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dan salam takzim serta permohonan maaf dari Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Yulian Gunhar SHMH, yang pada kesempatan yang berbahagia ini belum sempat hadir di tengah-tengah kita karena beliau lagi bertugas ke Kalimantan Selatan, dan beliau mengamanahkan saya selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan untuk hadir langsung menghadiri Musokkap KONI Kabupaten Maluku Timur pada hari ini. Dan kami sebelumnya juga sudah hadir di dalam Musokkap Kota Pagaralam kemarin. Jadi kami estafet Bapak Ibu. Jadi kemarin kita ke Pagaralam, dan selesai dari Pagaralam kami langsung meluncur ke Kabupaten Maluku Timur. Inilah amanah organisasi yang memang harus kita jalankan bersama, dan kami sebagai pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan tentunya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan KONI Kabupaten Maluku Timur yang pada hari ini bisa menyelenggarakan Musokkap dengan tepat waktu, dan tentunya kami harapkan dalam pelaksanaan Musokkap ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan musyawarah mufakat. Dan saya juga sudah mendengar dan mendapatkan info bahwa pada hari ini tentunya insya Allah pelaksanaan Musokkap akan dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu pemilihan ketua umumnya mungkin secara aklamasi. Tentunya itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, karena memang yang terbaik itu adalah kita bermusyawarah, ya. Kalau kita dengan voting, dengan pemilihan, makanya di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga KONI itu sebelum kita melaksanakan Musokkap, Musprov maupun Musokkot, itu kita terlebih dahulu membentuk tim penjaringan, tim TPP. Dengan tim penjaringan itu yang akan menyeleksi atau memastikan apakah calon ketua sudah memenuhi kuota dukungan. Nah, jadi memang itu prasyarat yang harus kita lakukan, karena kalau kita belum menyeleksi terlebih dahulu di tim penjaringan, pertama memakan waktu yang lama, dan tentunya dikhawatirkan nanti terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Memang sudah banyak kita ini organisasi yang mohon maaf terpecah belah karena berbeda pendapat terkait dengan pencalonan ketua umum Pak Asisten 3. Jadi memang sering terjadi. Jadi kalau sudah berbicara kalah menang itu kadang-kadang susah untuk kembali, makanya terpecah. Jadi kita harapkan ke depan KONI Kabupaten Maluku Timur dapat melaksanakan secara musyawarah mufakat, dan tentunya ke depan lebih memikirkan prestasi atletnya. Bapak Ibu yang
berbahagia, dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan kami sudah melakukan agenda pelaksanaan musawarah maupun taker dari kawan-kawan di kabupaten itu. Yang pertama dari Kabupaten Bangawang sudah melaksanakan musawarah, kita tinggal menunggu agenda pelantikan. Kemudian Lahat itu sudah pelantikan, kemudian Uki, Kabupaten Uki juga sudah pelantikan, OI sudah pelantikan, kemudian Banyuasin dalam proses, Lubuk Linggau juga dalam proses, Morenin dalam proses pelantikan. Nah, tentunya kami harapkan, tadi juga saat kami sudah sempat berbicara dengan kawan-kawan pengurus KONI yang lama maupun yang akan menjadi calon KONI yang baru, kami segera menyusun dan secara administrasi nanti bisa diajukan langsung ke KONI Provinsi Sumatera Selatan, karena itu akan kita bisa segera SK-kan, walaupun nanti pelantikannya nanti kita bisa agendakan setelah kepulangan dari Tanah Suci. Kalau nggak salah tadi katanya calon ketua ingin berangkat haji dulu, jadi kalau bisa nanti secara administrasi kita selesaikan dan mudah-mudahan nanti bisa langsung kita SK-kan. Tadi Pak Ketua Umum, kebetulan Pak Asisten 3 sudah telepon saya langsung, karena kita terhadap kawan-kawan di KONI ini, kita ini tentunya sebagai pelayan, kami akan melayani kawan-kawan untuk bagaimana kita perbaiki organisasi ini ke depan. Dan untuk agenda tahun ini, kita di bulan Oktober kami sudah menetapkan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov, itu akan kita agendakan di bulan Oktober tahun 2025 ini. Itu sudah kita agendakan tanggalnya sekitar tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober, Pak Asisten 3. Jadi ada 34 cabur yang sudah kita tetapkan untuk berlaga di Kabupaten Tuban. Kami sudah beraudiensi dengan Bapak Gubernur, Pak Irman Deru, dan juga Bupati Musi Banyuasin yang nantinya sebagai tuan rumah, dan mereka sudah menyatakan siap untuk melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi 2025 di Kabupaten Mubang. Dan sebelumnya juga beberapa minggu yang lalu kami sudah meninjau venue-venue dengan Bapak Kadisporat Sumatera Selatan terkait dengan nanti pelaksanaan Porprov. Memang ada beberapa yang akan kita minta untuk dibenahi atau untuk diperbaiki, dan tentunya ini demi pelaksanaan nanti di Porprov nanti semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga mengharapkan Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan Porprov ini tentunya kami akan membuat suatu regulasi, jangan sampai nanti ada jual beli atlet seperti yang terjadi di dalam Porprov sebelum-sebelumnya. Jadi kami harapkan betul bahwa masing-masing kabupaten itu mempersiapkan atletnya itu dari daerahnya masing-masing, Pak. Jadi nggak perlu kita berpikir bagaimana kita mendatangkan atlet biar kita masuk dalam 10 besar, tapi yang lebih baik itu bagaimana kita meningkatkan prestasi atlet itu merupakan produk atau merupakan pembinaan dari daerah kabupaten sendiri. Kabupaten itu kita terdiri dari 17 kabupaten kota, Pak. Kalau satu kabupaten atau kota itu punya satu cabur unggulan atau satu atlet yang bisa dapat meraih emas di PON, itu kita sudah dapat 17 emas, Pak. Jadi dapat 17 emas itu kita bisa masuk 10 besar di PON. Jadi memang kita masih banyak terlalu tidak begitu fokus dengan
cabang olahraga yang akan dipertandingkan nanti di Cirebon. Nah, kami punya program namanya Sriwijaya Gold. Dari sejak tahun ini kami akan segera merekrut atlet-atlet yang nanti akan berlaga di NTT, NTB, berdasarkan juga nanti hasil dari Porprov. Mungkin kita juga akan melakukan semacam degradasi atlet, dan inilah yang akan menjadi program kami ke depan, karena memang untuk menjadikan kita juara itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memang butuh pembinaan ya, dan waktu yang lama. Jadi memang untuk menghadapi PON NTT NTB 2024 itu harus dari sekarang, bukan di tahun 2028 baru kita bersiap-siap. Yang terjadi selama ini adalah seperti itu. Karena kami ketika melanjutkan tongkat estafet PON Provinsi Sumatera Selatan dengan meninggalkan begitu banyak masalah dan problematikanya, karena itu banyak permasalahan hukum pada saat itu yang dihadapi, sehingga PON Provinsi Sumatera Selatan pada saat itu nihil anggarannya, Pak. Jadi sangat ingin nihil anggaran, dan untuk PON pada saat itu pengelolaannya diserahkan kepada Dispora Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kami selaku PONI tetap bersinergi dengan Dispora, tetap membantu Dispora Provinsi Sumatera Selatan untuk suksesnya pelaksanaan PON. Karena kalau kita tidak bersinergi atau kita melepaskan diri dari Dispora, kita tidak bisa menjadi atlet, Pak, di PON Aceh Sumur kemarin. Bahkan sempat kita, ya jangan sampai kita terkena hukuman. Mungkin kita kirim saja 2 atlet pada saat itu, tapi akhirnya dengan berkat kita bekerja sama dengan baik, kita tetap mengirimkan atlet, dan alhamdulillah 250 atlet kita kirimkan di PON. Meskipun memang peringkat kita kami sadari sangat menurun dari peringkat 17 menjadi peringkat 21, karena sebelumnya kita memperoleh 8 emas, 4 perak, dan 15 perunggu. Tapi di PON Aceh Sumur kita memperoleh 6 emas, 15 perak, kemudian 30 perunggu. Jadi jumlah peningkatan medalinya cukup banyak, tapi kita menurun dari sisi peringkat. Tapi inilah kenyataan yang kami harus hadapi, karena kami itu dalam durasi waktu cuma 5 bulan, Pak, 6 bulan. 2023 kita dilantik, pada saat itu 2023 Desember 2023 dilantik, Musconi PON dilaksanakan di bulan September 2024 Aceh Sumur. Nah, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami tetap melaksanakan Pelanda pada saat itu. Tapi alhamdulillah atlet-atlet dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Memang setelah saya amati, dari 15 perak itu sebetulnya peluang kita itu bisa menambah 10 emas, Pak, di perak itu, karena ada cabur tidak terukur. Cabur tidak terukur ini kita tidak memiliki wasit-wasit nasional di PON itu. Jadi memang perlu kita meningkatkan pelatihan wasit nantinya ke depan, bagaimana kita memiliki wasit nasional yang tentunya sangat menguntungkan kita. Dan memang walaupun di sekolah PON, Pak, itu tetap yang namanya kecurangan itu masih ada, masih terjadi, Pak. Jadi sangat disayangkan memang pada saat pelaksanaan PON pun kita yang tadinya memang tentunya bisa meraih emas, karena ini adalah cabur yang tidak terukur seperti senam, kemudian ada beberapa cabur lainnya seperti para motor kemarin, itu karena kita mendapatkan penilaian yang kurang baik, kita mendapatkan perak pada saat itu. Inilah yang menjadi dinamika yang ke depan yang harus kita perbaiki. Kemudian kami tentunya berharap KONI daerah, terutama Kabupaten Maluku Timur, Pak Asisten 3 dapat bersinergi dan bekerja sama dengan kami,
selaku pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya kami berharap bagaimana daerah bisa meningkatkan prestasinya lebih baik, terutama di Maluku Timur. Cuma memang kendalanya saya sangat paham betul Pak Asisten 3, kita ini terbelenggu ya terkait dengan anggaran. Biasanya itu problematika yang saya dengar di daerah itu, untuk olahraga itu anggarannya memang nggak bisa dipungkiri sangat kecil sekali, sangat minim sekali. Jadi ada yang kalau kayak pagar alam kemarin saya dengar cuma 200 juta anggarannya Pak. Kalau di Maluku Timur alhamdulillah mungkin meningkat ya, saya dengar juga bisa dapat 700 juta, dan juga yang di daerah Banyuasin, daerah O itu cuma 300 atau 400 juta. Memang nggak cukup Pak, memang sangat tidak mencukupi. Namun kita harus tetap mencoba bagaimana kita berkreatif untuk membangun dunia olahraga khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini. Karena saya juga memahami ini biasanya juga terkait dengan laporan pertanggungjawaban Pak. Kita ini KONI ini dikasih besar salah, dikasih dikit salah Pak. Jadi saya sangat paham betul. Jadi ketika kita berdiskusi dengan kawan-kawan di Jawa Barat, KONI kita sempat melakukan studi tiru Jawa Barat dan DKI, bagaimana pengelolaan dengan anggaran yang besar. Kalau nggak salah di Jawa Barat itu untuk KONI itu aja hampir 300 M Pak. Kalau DKI itu 175 M. Nah mereka memang atlet-atletnya sangat berprestasi, dan memang tiap hari itu tidak ada kata tanpa terus berlatih gitu. Dan ini tentunya membutuhkan biaya yang besar dan jaminan kehidupan yang layak bagi para atlet. Ini yang harus kita pikirkan. Kami berupaya nanti di provinsi bagaimana kita punya perda olahraga. Kita belum ada perda olahraga. Perda olahraga yang harus kita buat tentunya untuk demi kesejahteraan para atlet dan pelatih ke depannya. Dan kami harapkan Kabupaten Maluku Timur dapat berpartisipasi nanti di dalam olahraga provinsi, tentunya ikut mensukseskan kegiatan POP di tahun 2025 ini, dan kita berharap semoga prestasi yang akan diraih dengan kepengurusan yang baru. Dan saya juga titip pesan untuk pengurus yang baru, kalau bisa tidak usah banyak-banyak Pak, kita buat ramping-ramping baik, karena yang pegawai itu itulah biasanya. Jadi kepengurusan yang baru nanti coba cari orang-orang atau diseleksi orang-orang yang betul-betul mempunyai jiwa olahraga. Jadi ada kegilaan lah terhadap olahraga Pak. Kalau sudah gila olahraga itu insya Allah. Tapi kalau dia cuma tujuannya ngomong nak cari orientasinya money oriented di KONI, nah ini ada proyek ini bisa masuk dekat dengan kekuasaan atau apa, lebih baik tidak usah. Karena berat Pak tantangan ke depan ini. Jadi kita harapkan KONI-KONI daerah untuk bersinergi dengan kami KONI Provinsi Sumatera Selatan, apapun permasalahannya, apapun problematikanya, mari kita bermusyawarah, mari kita untuk bertemu untuk mencari solusi yang terbaik ke depan. Nah, untuk kedepannya nanti ketua terpilih silakan menyusun kepengurusan yang ramping, yang baik, yang bagus, yang berdedikasi. Tentunya ini demi kebaikan kita bersama, dan kalau bisa memang melibatkan cabur-cabur yang ada. Jadi kita tahu kebutuhan cabur-caburnya apa. Jadi satu cabur kita masukkan menjadi pengurus, dan tentunya ke depan inilah yang nanti akan membantu dan membantu kita untuk melaksanakan kebijakan KONI Kabupaten Maluku Timur. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Alhamdulillah
setelah sekian lama saya ada beberapa tahun yang lalu ya, saya pernah beberapa kali ke Kabupaten Oku Timur, Pak Asisten. Kebetulan memang basic saya itu profesinya pengacara, Pak Asisten. Jadi saya punya klien itu di sini yang punya kliniknya 3F, Pak, Dr. Ida. Jadi alhamdulillah saya sudah banyak membantu beliau untuk mengurus kliniknya pada saat itu, karena kesibukan saya pada saat itu lebih banyak di Jakarta, sehingga saya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan beliau di sini. Kalau nggak salah di Kabupaten Oku Timur ini terkenal dengan beras melintangnya, ya. Beras melintangnya sangat terkenal. Telur bebek ya. Iya, jadi produksi telur bebeknya juga saya lihat besar-besar di Oku Timur ini. Dan saya kaget juga, Pak, kayaknya lebih ramai sekarang, lebih maju. Karena saya dulu lokasi KKN-nya, saya Muslim, Pak. Saya Muslim tamat tahun 99, dari Muslim, kalau nggak salah saya KKN itu tahun 97 di Desa Madumulyo, di Blitar Oku ini. Alhamdulillah saya bisa kembali ke Kabupaten Oku Timur. Saya lihat memang begitu banyak kemajuan yang begitu besar di Kabupaten Oku Timur. Semoga nanti di Porprov 2025 Kabupaten Oku Timur dapat meraih 10 besar. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk pelaksanaan musyawarahnya, dan kita harapkan pemimpin nanti atau ketua yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik dan tentunya demi kemajuan Kabupaten Oku Timur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera, Bapak Tubagus Sulaiman SHMH, dihadirkan, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan yang terakhir kali ini dari Oku Timur 1 yang diwakilkan oleh Asisten 3 Kabupaten Oku Timur kepada yang terhormat Bapak Haji Sutrisno SEMM. Would you please rise and have your turn? Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua KONI dan pengurus KONI Sumatera Selatan hadir di sini, Sekretaris Umum Bapak Haji Tubagus Sulaiman SHMH. Selamat datang kembali Mas ke Kecamatan Blitar, Kabupaten Oku Timur. Beliau ini merangkap sebagai pengacara. Waktu saya masih jadi camat di Blitar, beliau urus masalah pembelian tanah punya Dr. Ida, dan alhamdulillah berhasil. Yang saya hormati Ketua Bidang Organisasi KONI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Anus Darlis. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati Ketua Umum Muhammadiyah Kabupaten Oku Timur, Bapak Haji Udayno SPD MM. Ini Pak Lik saya, kalau nggak hormati kualat saya. Yang saya hormati Ketua STKIP, insya Allah sebentar lagi jadi rektor, Bapak Dr. Didit Frans Hardi MPD. Insya Allah nanti akan menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Oku Timur. Mudah-mudahan beliau amanah. Yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Oku Timur beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati hadir di sini pengacara Kabupaten Oku Timur Bapak Haji Irwani. Alhamdulillah
beliau datang dan sekaligus sebagai pengurus KONI. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil yang diwakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Disporapar yang diwakili oleh Bidang. Yang saya hormati seluruh pengurus cabang olahraga yang sempat hadir. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan yang berbahagia ini kita telah diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka Mursakop keempat KONI Kabupaten Luwu Timur, dan pelaksanaannya ini sudah mendahului, tinggal hari ini meresmikan saja Pak Haji. Permohonan maaf Bapak Bupati Luwu Timur tidak bisa hadir di tengah kita karena hari ini Kabupaten Luwu Timur banyak kedatangan tamu dari kementerian dan provinsi. Hari ini beliau harus paparan kota layak anak Kabupaten Luwu Timur dan tidak bisa ditinggalkan dan harus melaksanakan paparan tersebut. Oleh sebab itu beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah kita bersama. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kita bersama. Bapak Bupati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus KONI periode 2001-2025 yang diketuai oleh Bapak Haji Nasis Arban SI, dan alhamdulillah sampai detik ini tidak ada suatu hal yang menonjol dan tidak ada berkaitan dengan hukum, dan kami ucapkan terima kasih karena bahwa kepemimpinan beliau Kabupaten Luwu Timur sudah banyak meraih beberapa prestasi cabang-cabang olahraga yang telah disumbangkan untuk mengharumkan daripada Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya insya Allah nanti akan estafet kepemimpinan ini akan diketuai oleh Bapak Dr. Didi dan Bapak Bupati berbesar agar semua pengurus yang baru tidak seperti contoh orang usaha. Kalau sudah mantan tidak usah dibahas lagi, nanti jasanya palsu, nanti bayar, pembeliannya nggak adil, nanti dibahas lagi, tidak perlu. Kita pikirkan yang ke depan. Jadi ketua KONI ini sangat berat Pak Dokter, karena di samping diberi anggaran yang kecil, tetap harus dipertanggungjawabkan anggaran tersebut. Mengurus olahraga ini bisa dikatakan mudah dan bisa dikatakan tidak. Yang menjadi penyebab tidak adanya masalah, dan kalau ada masalah itu tergantung yang diurusi dengan yang mengurusi. Kalau yang diurusi para atlet, para pelatih, semuanya ini berjiwa besar, sukarela, mandiri, maka tidak akan pernah yang adanya ribut-ribut mengenai anggaran. Bapak Bupati mohon maaf tidak bisa memberikan anggaran di tahun 2025 ini yang cukup besar, kurang lebih hanya 700 juta, dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi support untuk meraih prestasi. Kalau di rinci anggaran itu akan sangat kurang. Tadi dari Disporapar menjanjikan ABT, nggak usah mimpi tentang ABT, karena pelaksanaan di Oktober. ABT biasanya bulan 11. Kalau dimasukkan nanti pencairannya ruwet ini. APH sekarang pinter-pinter Pak, salah nomor rekening kembalikan. Nanti di situ ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Kalau ada temuan cuma dikasih waktu 60 hari. 60 hari kita bisa mengembalikan proses. Ini agak repot. Jangan nyontoh yang di sebelah-sebelah sana, tidak usah. Alhamdulillah nanti apa ini disampaikan oleh Ketua KONI Sumatera Selatan
untuk pengurusnya itu yang benar-benar memang mau. Makanya rundingan dulu dengan Pak Haji Aziz. Mana-mana orang-orang yang memang mau bekerja, jangan cuma mau tampil waktu adanya perprov atau kejuaraan-kejuaraan. Pak Bupati berpesan agar beberapa cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bukit Timur ini tetap dibina. Jadi Ketua KONI ini harus memiliki daripada strategi bagaimana mengondisikan dengan adanya uang 700 juta ini nanti Kabupaten Bukit Timur mencapai 10 besar. Hampir di setiap bulan cabang-cabang olahraga ini mengadakan kegiatan dan kebanyakan Pak Bupati juga diundang. Ada pencaksilat, ada futsal, ada volleyball, ada sepak bola, banyak sekali. Ini mereka saya pantau mandiri, Pak. Mandiri. Paling-paling kalau kita diundang ya kita kasih ala kadarnya untuk kegiatan tersebut. Dan tidak pernah ada yang protes. Pak, saya mau dikirim sana, saya nggak punya duit, minta sama, nggak pernah ada. Alhamdulillah. Maka Pak Bupati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang telah mengabdikan diri dan memberikan prestasi mengharumkan nama baik Kabupaten Bukit Timur. Kabupaten Bukit Timur ini adalah kabupaten yang tidak memiliki anggaran mandiri, Pak. Sangat kecil sekali. Bahwa pendapatan asli daerah tidak akan cukup untuk membiayai pegawai saja nggak boleh. Belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Makanya kalau ada pangkatan P3K yang namanya paruh waktu itulah misalnya Kabupaten Bukit Timur. Kalau kita lebih 30%, kita akan kena sanksi, tidak akan diberi anggaran oleh pemerintah pusat. Kalau kita ini dilepas oleh pemerintah pusat, mati Kabupaten Bukit Timur ini, Pak. Nggak bisa bangun jalan dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mencari prestasi, mencari beberapa penghargaan. Karena kalau Kabupaten Bukit Timur ini ada prestasi, ada penghargaan, maka akan diberikan namanya dana insentif daerah. Misalnya pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting, bidang olahraga. Ini pemerintah pusat akan memberikan dana insentif daerah dan ini sangat besar sekali. Kemarin untuk bidang kesehatan mendapatkan hampir 30 miliar dan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah didukung oleh masyarakat banyak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua STKP Muhammadiyah yang telah memberikan fasilitas berupa gedung ini dan mudah-mudahan gedung ini akan berkah, bermanfaat untuk KONI dan untuk ibadah kita. Mudah-mudahan desa ini desa kelahiran saya nggak mimpi di sini ada universitas sebentar lagi. Kemarin saya ketemu Pak Menteri, Pak, di Jakarta untuk cerita-cerita. Jadi mampir sebentar di sana, insya Allah akan segera dilaksanakan. Ini enggak kampanye, Pak, tidak menyangkut pautkan. Kebetulan kan beradanya di sini. Kalau di Pemda saya nggak berani. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan Musyawarah keempat tahun 2025 akan terpilih Ketua KONI bersama seluruh jajarannya akan bekerja semaksimal mungkin, tetap amanah, membawa prestasi-prestasi yang banyak untuk mengharumkan Kabupaten Bukit Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk berkenan membuka acara musyawarah secara resmi, Bapak. Membuka acara musyawarah dengan resmi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah keempat KONI Kabupaten Bukit Timur tahun 2025 secara resmi dimulai.
Kepada Bapak Asisten 3 Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Sutrisno SEMM, dihaturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, di penghujung acara pembukaan Musyawarah KONI Kabupaten Lombok Timur tahun 2025, mari kita lantunkan lagu Padamu Negeri. Ini Mbak Devi, disilakan Bapak Ibu hadirin, dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, lagu Padamu Negeri tadi sekaligus menjadi penghujung pembukaan Musyawarah keempat KONI Kabupaten Lombok Timur 2025 pada pagi hari ini. Acara selanjutnya nanti akan ada sidang pleno. Bapak Ibu, selamat bermusyawarah. Semoga dengan Musyawarah keempat tahun 2025 kita junjung semangat kebersamaan menuju Lombok Timur maju bersama lebih mulia, dan sukses prestasi pada Porprov Sumatera Selatan ke-15 di Kabupaten Musi Banyuasin yang nanti insya Allah pada bulan Oktober. Terima kasih banyak Bapak Ibu, senang bisa bersama Bapak Ibu membersamai Lombok Timur untuk Lombok Timur maju lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya masih ada coffee break atau langsung? Oh, coffee break dulu 15 menit ya Bapak Ibu sebelum ke pleno 1. Sedang ada di sebelah kanan Bapak Ibu, ada coffee, ada tea, jadi this is coffee and tea break. Silakan. 15 menit untuk tea and coffee break. Baik, Bapak Ibu, untuk pengurus KONI Kabupaten Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lombok Timur dan pejabat kehormatan yang hadir untuk sesi foto kehormatan terlebih dahulu. Monggo diatur Pak Haji Parni, siapa saja di sesi 1, sesi 2. Segenap mahasiswa, mahasiswi STKIP Muhammadiyah untuk tetap tinggal di ruangan ini, tolong. Iya. Salam olahraga.